Wah, dia adalah di mana kerasaannya? Asma Allah ada di afal Allah. Wajah Allah ada di afal Allah. Zat Allah ada di afal Allah. Hati ada di tubuh manusia. Nyawa ada di tubuh manusia. Dan yang hidup ada di tubuh. Jadi manusia ini kenyataan bagi Allah. Tubuh manusia ini kenyataan bagi wajah Allah. Dan tubuh manusia kenyataan bagi Allah. Nah, maka Al-Quran menyatukan pandangan terhadap kepada orang-orang yang tembus pengenalan kepada sifat Allah, maka ditunjukkan telah mewujudkan Islam. Tidak ada yang ada. Yang ada itu adalah wujud. Bagaimana saja pun tak ada. Asal ada. Itu syukur tak ada. Nah, jadi inilah kesaan Allah Subhanahu. Ini yang dimaksudnya di dalam ayat ini. Bukan yang ini yang kita sebutkan ini makna daripada dan perkenalkan. Itu sebenarnya perintah itu pun itu katakan ada juga pun dimakan ya kan. Ini pun yang dikatakan bukan pun yang dimakan. Itu pun, ini pun. Tak jangan tak jangan kah ya. Itu perbedaan. Nah. Jadi inilah sudah kita katakan. Ini zat, ini sifat, ini asma, ini apa. Kemudian, kemana ini dibawa lagi? Kemana? Dibawalah kepada Islam ilahi. Kalau dibawa ke tangan. Jadi, tadi dibawa kepada Islam. Ilahi. Jadi ini apa zat, atau sifat, atau apa, dia di yang tak hilang. Itu. Jadi kalau kita bawa lagi ke turun lagi ke bawah, yang Allah itu nyata pada diri manusia, sifatnya itu nyata pada diri manusia, asmanya nyata pada manusia, apanya nyata pada manusia. Sudah jelas manusia ada. Itulah manusia itu menjadi saksi adanya Allah. Kalau di dunia ini kepada kita, ini total. Coba kita lihat, kita beli pesawat dari sini, kita buka di dalam kotak, ada kotak. Ada pasata, ada pesawat, ada pasat, dari sektor. Itu ini masuknya di sini, jadi pasnya. Ini masuk di sini, di pasnya, apa ini masuk. Inilah saja. Itu. Jadi sekarang kita bawa mobil masing-masing. Kita bawa KPG. Kita bungkal. Mobil kita bungkal. Itu. Bungkal habis. Habis tidak mobil. Jadi apa? Jadi apa itu? Kalau mobil itu sudah jadi apa ya? Kan tidak mobil ya? Itu. Jadi itu bisa kita hargakan. Pikiran itu ya. Jadi perabot. Kalau perabot. Jadi itu.
Walaupun sudah kita bongkar semua barang kita, motor kita, mesin kita, menjadilah gagal tersebut. Ya kan? Ada harganya sedikit. Nama hal. Pak, inilah sudah kita sukses kita sampaikan dari oleh asli makan kita. Kasusnya kita berikan makan apa. Kalau sudah menjadi apa. Nah, maka jadilah mobil kali. Jadi mobil kita tidak seperti kata terjadi. Nah, itu ada saja nanti ceritanya. Pertama kita bawa itu. Namanya sudah terjadi panik. Sudah ada yang kasihan, ada yang susah, ada yang sabar, ada yang hapus, ada yang apa. Jadi sudah kita sedang melihat baik, tapi waktu itu. Nah, kalau yang kita turun, sekarang sudah siap. Jadi kan? Jalan, itu jalan-jalan. Di sini aku. Dan kalau kita tanggalkan, jangan kalau kasih kemarin. Dan kalau, nah, pasti kemarin. Kenapa? Anak kuncinya. Kalau bisa didorong, ya kan? Jangan bisa hidup kuncinya. Masing-masing ada. Hal itu, ada. Nah, gitu. Masing-masing ini punya si A, punya si B, ini. Ada sama anak kita nggak dipakai. Jangan ada penjelasan. Alam jalan dewa. Ayo, jangan. Nah, kalau dapat anak kerja, sudah ada yang bukan macam itu. Bukan pandai, itu jaringan aja kan. Nah, itu. Dan itu dalnya. Kalau kita menjadikan diri kita ini seperti mukjizat. Kalau kita bila apapun jelas pakai apa? Pakai impor. Ya, kehidupan. Itu 2-3 setiap sudah pergi. Apalagi mesin baru di lekat, kan? Itu tetap dari pinjam. Itu pasti itu seperti itu. Nah, kita satu kali impor itu dapat. Jadi begitu juga kita sekarang ini untuk mendapatkan diri yang suci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapatkan arti hakikat. Dan untuk kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita pikir Allah itu dari langit sampai ke depan sampai ke lain. Itu bakal kita hambamu yang cinta kepadamu, sayangilah hambamu ini dan kita yang hambamu ini, selamatkan hambamu ini. Jadi kita niat kita dari maka kita semakin lama berpikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk mengantuk, ya kan? Maka ngantuk masuk apa boleh? Nah, itu tidak jauh itu, mantap itu harus sama. Begitu semua alamnya. Apalagi kita orang tidak bilang kita mendengar ke depan. Apa pakai kaki sebelah itu. Itu yang kita tangkap. Ya Allah, inilah misalnya Allah berikan jalan jalan apa suci jalan kamar banyak kaki jin. Ini kita yang takut berbahaya. Ya boleh saja sama-sama kita percaya kita. Kenapa? Karena kata kita tidak kita tutup. Tapi boleh berpikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita tutup. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tutup. Mudah. Jadi kita cara tapi kita faham deh. Begitu kata kalau kamu beramal, ilmu seperti kamu berjalan, maka kamu tutup. Bagaimana kita berjalan maka tertutup. Nah, itu. Jadi kemana tujuan mencari barang yang kuat? Rabah sana, rabah sini, rabah sana, rabah sini.
Makan ayam. Apa itu yang buat telur angsa? Menjadi telur angsa, bukan. Bagaimana besarnya? Tiga sekian. Ini. Ini ada. Lalu, ini telur angsa. Ini satu pasal. Kenapa kita tidak melihat? Apa kita melihat? Berbeda antara batu, jakar, telur angsa. Tapi sama-sama kuat, sama-sama Afrikannya. Tapi kita dapat membedakan. Itulah ilmu. Itu bahkan sangat mulia ilmu daripada asna. Karena dia mengatakan kepada asna tidak amatkan sekalian tadi dan itu bila asna dan adil. Itu kata Rasul. Dan asna siap sebagai peserta yang pertama dan ilmu dia dapat atas dosa yang amat besar. Itu kata Rasulullah. Jadi kita jangan seperti itu. Gitu. Kita buka mata. Silahkan buka tenaga berjalan mau ke mana. Carilah apa yang kita buat. Nah itu. Jadi kita tidak akan ragu-ragu. Tidak akan kita sampai-sampai menghadapi ulama dari mana dari Indonesia, ulama dari mana, ulama dari Malaysia, ulama dari mana, ulama dari Singapura, ulama dari mana lagi, dari Mekah, ulama mana dari Madinah, ulama dari Mesir, silakan datang di hadapan kita. Takut lagi ya. Bukan gitu, ibu-ibu yang siang saya, ya kan, ibu-ibu silakan. Ada di sana segala ulama yang datang disuruh sponsor kuliah oleh negara ini. Silakan. Nah itu tanya. Kalau betul dia ulama, minta izin. Tuan-tuan, saya ini adalah harusnya mengikhtiar begitu. Tuan adalah orang yang ahli ilmu. Yang kami katakan adalah ulama ahli daripada ilmu. Tolong tunjukkan kepada saya yang Allah itu mengatur. Ya, mana bisa ditundukkan di sini? Gimana? Jadi Tuhan di mana kamu tenangkan Tuhan itu ada tundukkan. Dia mana Tuhan yang ada menyertai kita. Bahwa pakai apapun. Itu dosa yang dibaca dia tidak dikurang dia kalian itu. Jangan pakai ulang dia itu. Hanya apa saja? Dapat. Gitu. Tolong tunjukkan. Uang dulu ataupun sama dia diri wajib kita semangat. Apabila Tuhan tidak mau menunjukkan Tuhan ada bina masyarakat, Tuhan orang yang tidak bersahabat. Bisa saja kita katakan seperti itu. Kita orang penutup. Kita orang awam, kita orang biasa. Kita berhak menganyak walaupun kejam, walaupun apa katanya kepada kita. Karena dia yang wajib menyampaikan. Itu. Yang mana turun? Jangan sampai saya sekat. Kalau saya sesat, mesti pun jawab. Hilangnya itu sekat aja. Ya, disekat. Itu bukan satu disekat. Jangan dibiarkan. Begini-begini. Ya. Begini-begini. Ya. Kita menjamin sekarang ini. Kalau ini salah, Tuhan nanti aku masuk neraka. Saya menjamin aku nanti dibuang masuk neraka. Mau? Kalau saya juga masuk neraka, kan mau itu tak? Itu membutuhkan. Tuhan masuk neraka, dia menjamin. Kalau salah ajaran yang diajarkan sama sahabat itu, kalau masuk neraka saya duluan. Kalau itu masuk ke neraka untuk apa? Dulu belakangnya sana. Aku bukan itu. Coba kalau saya sampaikan ajaran ini kepada itu bersahabat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini benar, silakan Bapak itu bicarakan di luar. Saya tidak. Jadi, iya kan? Nah, itu maka sebenarnya kenapa? Yang tidak ada di dalam surga hanya Nabi kita Muhammad SAW. Lanjutkan dulu. Semua manusia di dalam surga. Itu Rasulullah yang kata.
Muhammad ada dalam surga. Di mana saudara Muhammad? Di mana Muhammad Rasulullah? Bagaimana pemimpin Muhammad ini jangan pemimpin langsung yang tentu apa pun tidak. Mereka duluan masuk surga. Itu. Suruh pandangan waktu itu sekarang. Dia duluan masuk surga. Nanti umat di belakang. Dia lah masuk neraka dulu. Nanti aja dia masuk surga. Cepat dekat masuk neraka. Asalkan rasulnya masuk surga. Jangan. Zaman yang benar ini dia. Apakah yang masuk surga dulu rasulnya? Apakah yang belum masuk surga? Yang itu. Yang mana? Ada yang belum, ada yang belum gimana? Iya. Alhamdulillah, terima ada. Iya kan? Nah, itu. Jadi dia yang dikatakan rasul yang benar tidak akan meninggalkan itu. Karena dia sangat cinta kepada Tuhan. Sekarang bagi kita lihat orang ibu yang cinta kepada orang anak. Kalau anak belum makan, bisakah ibu makan? Tidak. Kalau tidak tidur, si anak bisa itu tidur? Tidak. Itu contoh atas dengan umat yang nampak. Itu. Begitulah Rasulullah dengan hamba adalah umatnya. Itu maka Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah dia tidur. Kapan tidur? Selama 63 tahun. Yang kemudian makan sehat. Makan tidak. Dia makan tidak kenyang. Dia lapar seperti tidak makan. Karena cintanya kepada Tuhan itu. Kemudian dia berkata, nah, kenapa istrinya tidak ada panaskan begitu? Istri, Aisyah, Safura, itu tidak ada. Tidak ada yang disebut. Adapun wahai anakku, itu dan itu tidak ada. Kenapa? Jadi apa? Oh, bapakku, oh ibuku, tidak. Jadi apa? Di waktu dia masuk ke gereja, tidak lagi berkata di muka bumi ini, umat. Kenapa? Maka kita tidak banyak. Kenapa maka tidak banyak panggilan Rasulullah yang terakhir? Nah itu. Maka siapa yang bisa menyahut ummati kata Rasul, maka disebutkan sabdanya dalam itu man ahabbani karena fi ma'ihil jam. Siapa mencintai aku dan taat di dalam itu aku sangat mencintai. Nah itu bisa mencintai Rasul. Inilah satu-satunya Rasul yang tidak ada di dalam itu. Tapi membawa kita nanti ke dalam surga yang tidak kapal. Aduh, maka silakan semua Rasul. Rasul. Nah, ini dah. Ini para masalah. Nah, itu. Ini. Yang di bawah. Yang di bawah. Nah, itu maka salam. Kita kepada Allah. Assalamualaikum. Ya jalan kaum. In untuk sahih. InsyaAllah. Selamat sejahtera ya saudara kita sekalian. Inilah kalian. InsyaAllah saya tunjuk. Nah itu. Kita mempersilakan kita. Bukan kemana? Mengalahkan, sudah. Ini kalau ada rusuh, mengalahkannya dua. Yang 3 kali lagi.
Nah, jadi kalau memperkirakan luas kendaraan, kalau bisanya adalah ada jalan, bukan jalan kendaraan bawah, adalah jalan masyarakat. Itu tentang. Nah, itu tentu saja kita berpikir, kita boleh masyarakat pulang duluan. Ya, secara praktis, memang, kemana dia? Kalau sudah beriman sudah kita pulang ke mana? Di mana tempat Nabi siapa? Nah, itu adalah hal-hal apa masih terbuka. Karena itu nah itu, ya Allah, ya Tuhan, berikan apa itu. Nah itu, ini yang kita katakan assalamualaikum ternyata jangan tahu ini itu tadi itu kita salah untuk baru kita berhadiah Fatihah satu kali itu Allah memberkati orang tersebut ayat seperti nah itu barulah kita berikan makanan Allah memanggil ini wal muslimin nah itu makanan dan di dalam surga. Nah, itulah kalau kita berikan makanan dalam hidup dan surga, itulah makanannya. Apa ini nah, itu maka Rasulullah melarang kepada umatnya jangan tertidur sebelum tidur. Nah, wahai jangan kamu tidur sebelum ibadah haji. Nah, wahai umatku jangan kamu tidur sebelum dari makam ada cahaya. Nah, wahai umatku jangan kamu tidur. Itu wasiat Rasulullah sudah kita ikuti kan? Nah, itu pesan Rasulullah jangan kamu tidur kalau melakukan ibadah pada Quran juga terus melakukan ibadah haji itu dari tidur sudah akan pulang juga tunjuk kita baca dari tidur sudah itu kita bagi makan orang yang mukmin itu hamba sahaya yang mukmin kemudian kalau kita melakukan sanksi sabilillah dan kita tidur di jalan kepada penajib terus di jalan melaksanakan ibadah haji dan sedang kita memberi makan orang yang mukmin dan sedang melaksanakan fisabilillah barulah kita tidur bersabarkan Allah haji itu. Jadi inilah keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umat karena apa itu adalah usaha. Jadi kita harus apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umat akan kita teruskan sekarang. Apa sebab? Maka kita penerus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak saja menggunakan perjalanan maksud kita. Sudah dikembalikan ajak kepada yang tersebut. Itu kita bertanya maksud kita ini menerangi di langit dan di sini. Kemudian itu kata ini menjadi Muhammad menjadi keterlatan yang suci. Maksud tidak tersebut daripada sekalian. Kemudian menjadi aktif yang sedang dipercaya dan dipercaya. Kemudian jadi apa sih? Tapi kalau apa yang berarti amalan ada dipercaya. Nah, kita kepada Rasul. Apa itu?
Apa yang diamalkan? Itu. Jadi amanah untuk menyelamatkan dan demi keselamatan selamat itu selamat yang selamat dan selamat. Itu arti Rasul. Menjamin keselamatan hamba, selamat fikir dunia tidak ada. Tapi yang penting selamat kembali ke amal jannah. Di mana itu tempat? Ini Rasul yang punya hak mengembalikan umat kepada tempatnya yang bisa menjadi amal. Nah, kemudian menjadi apa sih Mahmud? Kalau puji di sisi Allah, kalau puji di sisi apa saja yang dikatakan Rasulullah itu asal kata artinya terpuji dan terbuat yang terpuji. Nah, setelah dia dikembalikan. Di waktu dia mau wafat, menuntut ridha. Ya, menuntut ridha. Sebelum mati. Apa itu? Hadis yang disampaikan oleh Tuhan. Menuntut hadis. Apa bentuk hadis? Tujuh yang dikatakan tapi tidak ada di sini yang dikatakannya lain Tuhan juga yang maka dicampurkan ada kata tercantum di dalam Islam. Kami juga mendapat pada hari Jumat itu berkata. Nah, kemudian maka masuklah khutbahnya. Apa hadis yang dijelaskan? Yang satu, khutbahnya yang pertama, wal amal bila amal salat bila amal langsung balik amal saja dari kita sudah kata Nabi dan ini saja tidak dosa yang sangat besar. Wal syariat hakikat wal hakikat itu berapa betul? Bisa syariat apa tidak? Wal syariat tanpa hakikat. Jadi sudah tidak bisa tadi kalau begitu nilainya 2. Kalau bersembilan 2 nya sekarang terjadi. Iya. Yang biasa sudah tahu tapi itu asyik itu hati tujuan tapi tidak bisa. Betul hal bisa. Tapi kali ini patutlah tidak tak betul. Ngajak kalau tak betul ya jangan. Ya kan? Ini kan antara kurang untuk begitu. Sadar ya. Tak betul. Itu. Saya bisa menjaga itu. Nah, ini adalah bisnis. Ya. Jadi bersyariat tanpa hakikat, tanpa berhakikat atau kalau hanya kita bersyariat saja kita tahu Tuhan. Tahu saja dengan Tuhan tidak tahu dengan manusia, tidak betul juga. Tahu dengan manusia otomatis tahu dengan Tuhan, tahu dengan Tuhan otomatis tahu dengan manusia. Karena manusia dengan Tuhan tidak dipercaya. Siapa yang mencarikan itu tidak dimulakan. Manusia itu adalah muhasab. Tuhan itu adalah manusia. Tidak bisa dicarikan antara makhluk dengan
kawin serupa dengan menceraikan Nabi Ishaq. Siapa menceraikan Nabi Ishaq wasyari والنفاق والعفة وما خلق بينهما فهو كافر. Nabi dan Ishaqnya ada bercerai, serta keadalan kafir. Kemudian yang terakhir sekali inilah dia. Yang pertama al-ulama warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Kalau bahasa kita sudah tertutup sudah tidak menjelaskan, udrak tidak berkata, tidak berkata, hanya tinggal ilmu saja berkata. Ajar tentang orang wasiatnya, wasiatnya. Hanya tinggal ilmu saja yang kita lalui. Lain tidak ada tidak lain. Nah itu, jauhlah dia. Ummati. Itulah kepulangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita. Kemudian apakah dia meninggalkan umat hanya terbang begitu saja, lenyap begitu saja? Tidak. Dia tidak meninggalkan, tidak meninggal. Asalkan mau saja umat itu tergabung dengan dia. Asalkan mau umat itu mengadakan ikatan dengan dia. Dia tidak akan meninggalkan umat, tidak akan ditinggalkannya. Sedikit pun dia tidak akan bercerai dengan umat ini. Karena dia sangat mencintai umat. Tetapi apa kata dia? Apa hubungannya? Apa hubungan dia dengan Rasul sekarang? Inilah orang yang senantiasa dengan Rasulnya. Inilah orang yang cinta dengan Rasulnya. Tandanya 3 masalah ditunjukkan. Apa dia? Mu'alliman, muta'alliman, mustami'. Mengajar, belajar, dan mendengar. Ini orang yang tidak putus hubungan dengan Rasul sudah terkenal. Ini ikatan, ini tali yang tidak dapat diputuskan oleh siapapun. Allah pun tidak akan bisa memutuskan tali ini. Tali umat dengan Rasulnya, kalau ada yang 3 perkara ini akan dakwaan, mustawi'an, mengajar, belajar, dan mendengar. Ini dijamin oleh Allah mendapat syafaat di hari kiamat. Itu tetap akan dipersembahkan Rasulullah terhadap syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita Muhammad SAW berada di mana? Ditempatkan oleh Allah di mana? Itu senantiasa berhubungan kepada umat kita, maka Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada kita hamba-Nya ini. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami engkau wahai Muhammad hanya memberi rahmat semesta alam. Jadi Muhammad Rasulullah yang 63 tahun ini dia berada kembali di alam. Dulu melarangnya di langit dan di bumi sebelum terus. Sekarang dikembalikan Allah menjadi rahmat semesta alam. Jadi siapa yang mencintai Muhammad Rasulullah beserta Rasulullah memberikan rahmat kepada semesta alam ini. Maka dari itu timbul di dalam kalbu kita itu kasih sayang kepada sesama hamba Allah. Inilah tadi menyampaikan rahmat. Kasih sayang terhadap kepada binatang-binatang yang ada di kalbu itu. Kasih sayang kepada tumbuh-tumbuhan yang berkabur di muka bumi. Kasih sayang kepada bumi jagat. Jadi tidak ada kemurkaan, tidak ada ujub kemaksud dunia asal yang tinggi-tinggi ini sudah sirna, ini sudah terpadu, ini adalah yang diminta oleh Allah. Ini campakkan. Karena itu siapa? Karena sehat indah Rasul hasil mobil. Itulah sehat.
Jadi sudah kita sampaikan. Bagaimana cara menyampaikannya? Ikut Allah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati. Sudah kita ingin menjadi milik Tuhan, menjadi harta Tuhan, tidak akan ada berani kaitan dan diri. Tidak ada. Periksa saja. Nah itu maka senantiasa kita serahkan diri kita waktu yang waktu alai afi wa syukur wa ahyaya wa mati billah rabbil alamin. Aku ibadahku, hidupku dan matiku hanya milik Allah, Tuhan Semesta. Jadi mau Allah menyatakan neraka milik dia, mau mana dia mau? Nah, itu pasti akan berkata. Nah, itu maka Allah menjamin kepada mereka ayuhat ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kamu jangan kamu kepada Allah. Bisa, kalau tidak nanti baik orang tua kita yang masuk penduduk. Sudah mau kesugatan. Sudah pasti salam atau jangan dua orang tua kita itu. Tidak ada yang dipanggap oleh kedua orang tua kita itu kita yang disuruh. Siapa yang kita ini menyelamatkan di kedua orang tua kita itu? Kalau bisa kita menyelamatkan kepada orang tua kita itu, maka itu sebagai pembayar kepada dua orang tua kita. Karena kita berhutang, dia menyelamatkan kita menjadi pemakannya dan kembali ke dalam. Itu kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayo, wahai orang yang beriman, selamatkan dirimu pertama dari ahli keluarga kamu dan dari ahli keluarga. Mana ahli keluarga itulah ibu dan anak yang sudah terlindung di ambang pintu untuk diselamatkan oleh anak yang tinggal. Nah itu. Jadi apabila kita lalai, maka kita jatuh pada pulang yang kajian. Wal ausri innal insana lafi khusr. Jadi masa manusia sangat merugi. Walaupun kita beramal pada zakat haji tidak kenal kepada zat Allah rugi. Puasa walaupun setiap malam setiap hari kita puasa merugi tidak kenal kepada Allah. Walaupun melakukan zakat atau habis dijadikan zakat akan merugi. Walaupun 100 kali melakukan ibadah haji berulang-ulang tidak kenal kepada zat Allah. Rusak manusia. Karena yang tidak merugi innal ladzina amanu wa'amilus shalihat. Kecuali mereka yang beriman, yang kenal kepada sifat asma dan apa, dan kepada orang yang beramal saleh. Nah, inilah penebus kita. Sekarang kita ingin saat yang waktu untuk membayar kita, karena sudah sampai tagihan ke kita. Jadi apabila kita sudah tagih supaya kita akan melaksanakan. Bagaimana hukuman orang yang tidak membayar karena kalau nanti disidang di tempat kita Allah, waladi al-medan, adilabun dalil, maka kita akan terjerumus ke dalam neraka. Walaupun ada amal ibadah tidak cukup kita membayar utang, apalagi itu dan ada. Jelas. Berapa banyak, berapa lama kita ini 50 tahun? Sudah ada 50 tahun beramal ibadah? Nah, ini sekarang coba kita hitung. Utang yang kita bayar kalau ada umur 50 tahun, jadi 50 tahun itu berapa yang akan kita tebus di sejak untuk membayar kedua ibu bapak kita. Belum lagi utang ini. Gimana? Sudah berapa tahun kita beramal? Ada sudah 50 tahun, kalau belum 50 tahun, kita kembali 50 tahun, sudah 50 tahun. Tidak ada banyak yang sekarang. Banyak dosa. Nah, maka dari itu tidak cukup jangan kami saja kata Rasul kita beramal itu. Ditingkatkan amal menjadi amal syariat. Amal syariat ditingkatkan menjadi amal hakikat. Jadi amal hakikat kemudian ditingkatkan menjadi amal makrifat. Nah itu. Ini baru amal makrifat ya. Nah, ini baru akan masuk di dalam majelis seperti ini. Nabi kita Muhammad SAW duduk
umatku 1 jam lamanya menuntut ilmu, fardu ain, mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. 1 jam berbanding dengan orang yang berzikir dan tasbih baca Quran, yang bersalawat kepada Nabi 70 tahun. 1 jam di sini. Orang beramal 70 tahun. Ini berapa jam? Benar kali. Ini udah 2 jam lah. 2 jam berapa? 140 tahun sudah tak benar. Kalau sampai 40 tahun. Dan ego kan? Itu. Lalu 1 minggu. Ya kan? Sudah mendapat amalan 140 tahun. Kalau bohong itu lah semua. Jangan saya dituntut. Karena itu saya menyampaikan. Pesan Rasulullah kepada umat. Nah, ini pasal yang terakhir dari Muhammad Rasulullah yang tercatat di dalam kitab Darul Nafis Asal ya. Di kitab Darul Nafis bukan tidak tercatat ya. Ulama orang yang ma'rifat, mana ma'rifat? Karena kepada Allah, karena kepada asma Allah, karena kepada sifat Allah, karena kepada zat Allah. Beramal dia betul-betul. Amalnya bukan salat pada untuk kirim itu dia tak betul. Satu saat, 1 detik, udah 3 detik. Detik apa ya? 1 detik. Kata Rasulullah, dibanding dengan orang yang beramal habis 1000 tahun, taat dan ibadah, kata situasi bersusah. Tidak pernah turun kakinya dari sejadah. 1000 tahun lamanya, dia beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipekin dengan umat Rasulullah yang ma'rifat, yang terus mengenal kepada Allah, sifat dan zat, 1 detik, 1 saat, kalah yang ini berpolitik. Ini berpolitik. Jadi pertama kita dulu ini berpolitik. Itu maka tidak dapat kita menghitung pahala. Kalau kita beramal berpahala, jangan menanyakan pahala mereka. Udah, semua kurangkan pahala kepada Allah. Yang kita minta kepada Allah, ilahi anta maksudi wanita kabar dulu. Itu yang kita minta kepada Allah, bukan harap, bukan dosa. Yang kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan. Itu, kepadamu itu bermaksud dan ridhamu yang aku sendiri. Ilahi anta maksudi hanya bukan kita membanggakan amal ibadah kepada Allah untuk menginginkan surga. Tidaklah. Siapa yang menginginkan amal ibadah itu menjamin masuk surga. Itu pasti akan neraka. Siapa saja yang begitu kepada Allah menganggarkan masalah banyaknya amal ibadah kepada Allah, itu pasti akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Itu sudah jaminan Allah. Karena mereka itu musyrikin, menuntut balas amal ibadahnya kepada Allah, sedangkan apa yang diberi Allah tidak terbayar. Kenapa mereka menuntut balas mengajarkan sesuatu kepada Allah? Bisakah disebut bisa dibayar kebenaran Allah? Kenapa mereka menuntut upah lagi? Tidak ada. Kita mengajarkan manusia ini, mengajarkan berbuat baik, hablum minallah, hablum minannas, mengharapkan hubungan kepada Allah, hubungan kepada sesama manusia, dan melakukan amal ibadah kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang menuntut kebenaran. Kalau tidak ada orang yang masuk surga, pasti tidak melakukan dengan Allah. Allahumma inna nas'aluka ridha kawaisan. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas ridha Allah, Allah itu mendapatkan surga. Itulah Islam dan maksud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengadakan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Ini ilmu ini haruskan hubungan kepada Allah. Apabila Allah dan hubungan kita kepada Allah, cuma kita harus hubungan kepada Allah. Nah itu. Jadi buktinya saja ya. Tapi walaupun ini tidak diamalkan, walaupun tidak dipakai tidak apa-apa, Allah pun tidak rugi ataupun tidak rugi. Ya. Nah itu sebenarnya paling mudah adalah lagi.
Kalau kami kaum beriman, kaum laki-laki di luar biasa, tantangan dan rintangan. Jadi, kalau menurut istilah, ya orang Kalimantan itu duduk susah berarti. Nah itu, aman-aman yang dihadapnya adalah untuk bisa berarti akan menyusul ke perutnya itu. Itu istilah orang Kalimantan. Kalau orang Kalimantan itu, tidak ada susah. Nah, timbang aku duduk orang, lebih langsung orang. Tapi bukan Kalimantan saya. Ada kan ini macam tidak ada. Itu. Nah, jadi itu yang sebenarnya. Ya. Nah, jadi kita itu senantiasa mengarahkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dapat kita arah hubungan kepada sesama. Yang saya maksudkan, jadi kaum hubungan. Nah, tidak pada memanjat kalam. Tidak pada membayar unsur yang mahal karena kesebihan menjadi Muhammad Rasul. Menjumpai Allah lain kalam. Karena kalau percaya kepada Rasul, kalau percaya kepada Rasul yang tercatat dalam kitab Rasul Rasul. Apabila sekolah berbagai sakit dan aktif, tapi dari wanita ya, kalau wanita tadi berdasarkan mereka surat tentang pintu ini, apabila dia memandang wajah suami, dan apabila berhadapan kepada suami, maka semua suami yang memandang kepada suami. Apabila dia berkata, si istri kapal terbit, asyiduklah masyarakat. Nah, banyak mana? Itu membawa kita ke mana? Itulah membawa kita ke dalam itu. Karena Rasulullah mengatakan sukakan dan nalkakan adalah suami. Kamu lupa. Ini saya tidak mengingatkan lahat. Ya, saya mengingatkan. Apabila seorang wanita akad nikah menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki yang disekalinya melewati wali, maka dia perempuan itu memutuskan hak milik dan memutuskan milik Allah saja. Tidak ada lagi milik Allah dan tidak ada lagi milik Allah ibu dan anak. Kemana pindah? Pindah kepada suami. Suami itulah Allah dan Rasul bagi seorang istri. Dan suami itulah ibu dan anak bagi seorang istri. Jika istri tidak mendapat kesenangan, tidak mendapat paham yang baik, maka wajiblah mengajukan hal kepada suami. Apabila diterima oleh suami, diberikan pandangan dan nasihat oleh suami, itulah pandangan ini suami. Jadi ini yang dikatakan istri itu yang taat, yang pasti akan mendapat syafaat dari suami. Karena seorang istri tidak dapat syafaat dari pasangan itu, yang mendapat syafaat dari suami. Nah, jadi coba saya mau tahu ini pemahaman. Dan di mana pandangan kita terhadap kepada suami? Kalau kita anggap suami kita pandang begitu, apalagi berjamaah bagi ibu, atau kalau tentang bergratis, katanya, itu, tidak akan setuju aja. Begitu saja, mudah saja dengan mengingatnya. Siapa iblis dalam posisi? Iblis, bukan Rasul. Itu. Tapi kalau Rasul,
Dia tidak memandang ribut, dia tidak memandang kumisnya, tidak memandang jambang. Dipandang tahu. Ya Allah, dunia hati suami. Ya Allah, kasih sayangnya hati suami. Kamanalah aku mengharapkan yang menggantungkan kasih saya. Tidak ada kepada Allah itu tidak, kepada Rasul itu tidak. Kepada ibu tak bisa menggantungkan kasih saya, kepada ayah pun tak bisa menggantungkan kasih saya hanya kepada suami. Jadi mau kemana kalian? Mana? Untuk mati kita taat kepada tujuan. Kalau sudah seorang istri taat kepada suami, siapa yang minta? Siapa yang minta? Tidak ada yang minta. Nah itu. Jadi, kecuali orang yang tidak ada lagi suami. Itu kuat, kembali, penuh kepada Allah. Tidak ada paling benar kita Allah. Allah dan Rasul itulah yang akan mensertakan kita. Yang akan menyelamatkan kita. Sekarang menjaga kehidupan kita setiap hari. Memberikan makanan, minuman. Nah, pekerjaan, menunjukkan jalan, menunjukkan agama. Nah itu, tidak ada lain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan Allah. Aku yang menjadikan hamba-Ku, aku yang meniadakan, aku yang menghidupkan, dan aku yang mematikan, dan aku memberi rezeki, dan aku menunjukkan jalan yang sempurna. Nah, kemana kita kembali? Cepatlah hubungi Allah, hablum minallah, hablum minallah. Nah, itu. Karena hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Jadi sekarang ini kita adalah iman paling simpul. Iman paling tinggi. Jadi kita hamba Allah pada saat sekarang beriman kepada Allah. Serupa berbanding dengan iman 10 saat terlalu. Satu orang sekarang perbandingan. 10 sahabat itu iman. Kenapa? Karena tidak mudah mendapatkan hubungan kepada Allah sekarang ini. Tidak mudah mendapatkan ilmu sekarang ini. Dan tidak mudah mendapatkan keimanan sekarang ini. Nah itu. Saya sudah bertanya kepada umat Islam di seluruh Indonesia. Nah itu. Ada saksinya orang yang tak satar namanya. Yang kemudian itu ada 2 orang. Nah itu adalah di Profesor Ridwan ini karena iparnya namanya kasus tadi, dan kemudian suaminya apa namanya itu penelitian apa itu suaminya itulah di Jakarta Selatan. Disitulah kami bertemu dengan satu hati masih Tuan ini sebagai laki-laki dulu. Saya sudah sekian tahun bertugas di masyarakat di seluruh Indonesia. Seluruh penelitian kita di seluruh Indonesia itu sudah pun saya temukan. Dan aku teliti kekeluarga tidak ada sekarang perkembangan agama Islam. Di pesantren mana saja, di pengajian mana saja, di surau mana saja tidak ada. Yang ada adalah ajaran ulama sekarang. Kiai-kiai yang mengajarkan ibu kata kiai. Ilmu pengenalan kepada Allah untuk menyampaikan diri kepada Allah dan menyelamatkan diri di dunia ini daripada ancaman Allah tidak ada lagi. Itulah ilmu pengetahuan. Nah itu maka saya sangat bertangkap sama suami saya. Anak suami saya melakukan kepada saya kalau di mana di Sumatera. Aku pikir yang butuh sekali ini di Jakarta bukan sedikit Pak, orang yang pandai. Coba dengar di dusun-dusun ada kiai tidak ada, hanya di sinilah di Pulau Jawa inilah kalau itu sama kiai. Ibu itu melewati kiai Pak. Bukan orang yang dusun-dusun sana bukan. Yang penting Bu, aku ini kepala rumah tangga. Kalau aku tidak masuk ke izin tempat tersebut, ya aku bisa salah. Jadi tidak salah. Misalnya saya izin. Ya, itu kepada ibu atau akan izinkan atau tidak terserah. Cuman saya sudah terjadi. Saya akan melanjutkan. Saya berbentuk autobus satuan akan mencintai itu. Makanya, kamulah biasa.
Nah, jadi beberapa banyak yang sudah dikuasai dia, yang sudah diketahui dia, kemudian sedikit bakal saya jelaskan, akhirnya dia sudah dilakukan. Dan sudah berbagai saya tunjukkan, mana syariat, mana tarikat, mana hakikat, mana ma'arifah, mana diri Allah yang ada di syariat, tidak ada. Jadi apa yang sekarang ini? Ketemu. Jadi pasti tak kapan hamba Tuhan. Coba. Sampai katakan, itu, apa tidak pernah ini. Coba. Dia sudah pasti dikatakan, saya katakan belum pernah hamba Tuhan. Kami kejawab. Mana diri lagi yang mempertumbuhkan adanya Tuhan tanpa nabi tidak akan ada siapapun yang tahu dengan Tuhan. Maka Tuhan memutuskan nabinya yaitu menjadi rasul untuk mempertumbuhkan dirinya. Ada juga sama Nabi Muhammad? Tidak juga. Ini jauh kali Pak. Macam mana Bapak depan kali sempurna macam ada depan ini dapat khayalan semua. Mana malaikat menyampaikan wahyu yang dikatakan malaikat dunia menyampaikan wahyu kepada Rasul, menyampaikan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada sesama Allah yaitu umat Muhammad. Mana anjing pada malaikat dunia juga tidak. Dan lagi. Nah, inilah kewajiban Islam seluruh Indonesia. Itu maka saya sudah jelaskan. Baik, tunjukkan satu persatunya, walau sama. Jadi keseluruhan sekarang seluruh Indonesia yang sudah dikatakan, yang sudah disaksikan, tidak ada lagi ajaran agama yang sebenarnya, yang ada ajaran di pesantren dan itu hanya itu kesaksian. Nah, bagaimana supaya kita mau cepat angkat, kita kepentingan beramalan kita ini yang macam. Harus kita